Shalom, perkenalkan saya Renaldi Likase. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling. Saya akan menjelaskan tentang teori bioforestik. Yang pertama, teori belajar bioforestik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar bioforestik merupakan teori belajar mengenai tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Ciri-ciri bioforestik: 1. Mempelajari perbuatan manusia, bukan kesadarannya. 2. Segala perbuatan dikembalikan pada refleks. 3. Waktu dilahirkan semua orang adalah sama. 4. Pendidikan adalah maha kuasa. Tokoh-tokoh teori bioforestik: yang pertama, Edward Lee Horlick. Pengaruh hubungan antara stimulus dan respons dalam pembentukan perilaku dan konsekuensi dalam pembentukan perilaku yang diinginkan. Terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum 1. Law effects. Respon akan sangat bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan dan sebaliknya. 2. Law rodents berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental. 3. Law of axis, hubungan antara stimulus dan respon. Dalam konteks pembelajaran klasikal, Connection dapat menjelaskan mengapa siswa menunjukkan perilaku menyukai atau tidak menyukai pembelajaran atau mata pembelajaran tertentu. Selanjutnya, perilaku yang ditampilkan seorang guru merupakan salah satu faktor penyebab hal tersebut. Yang kedua, Bursus Frederick Skinner, manusia adalah hewan selalu berada dalam proses overthinking atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu tersebut, makhluk hidup menemukan reinforcing stimulus atau stimulus pendorong. Perilaku yang diikuti dengan reinforcing stimulus atau stimulus penguat akan diulangi lagi di masa mendatang. Pembentukan perilaku yang sesuai dengan pembentukan disebut dengan shaping. Shaping adalah metode untuk mengarahkan perilaku pada perilaku yang diinginkan. Selain Reinforcement, Skinner juga melakukan punishment. Kesuksesan operant connection tergantung pada penerapan reinforcement dan punishment. Reinforcement dalam pembelajaran dapat dengan pembelajaran dengan bermain dengan media serta metode lain yang menyenangkan. 3. David Ausubel. Belajar menurut Ausubel adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Belajar bermakna menurut Ausubel merupakan proses dikaitannya informasi berupa konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif. Seorang faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah yang tidak diketahui pelajar dalam struktur kolektif seseorang. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang tidak diketahui pelajar. 4. Ivan Petrovich Pavlov. Pendekatan klasikal connecting. Penerapan klasikal connecting merupakan metode terapi dalam merubah perilaku yang bersifat malapatif dan merubah perilaku yang adaptatif. Penerapan metode ini misalnya dalam sebuah pembelajaran, ada siswa yang takut dengan pembelajaran diubah menjadi rasa senang dan pembelajaran matematika. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk membuat seseorang menjadi fobia pada sesuatu. Yang kelima, Alfred Badura. Teori belajar Badura menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap dan reaksi emosi orang lain. Teori Badura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik
yang berkesinambungan antar kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Penerapan teori behavioristik dalam pendidikan dan pelajaran ada 3. 1. Modifikasi perilaku. 2. Pembelajaran berbasis behavioristik. 3. Pembelajaran terprogram. Menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik, merumuskan kompetensi yang perlu dikuasai dalam rangka mencapai tujuan, mencegah kompetensi menjadi lebih spesifik, mengembangkan materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, memberikan kesempatan peserta didik mencapai tujuan sesuai kemampuannya, memberikan umpan balik. Tujuan pembelajaran behavioristik yang pertama, audiens adalah siswa. Behavior, perilaku atau kompetensi yang perlu ditampilkan setelah proses belajar berlangsung. 3. Konektivitas penyelesaian unit pembelajaran. 4. Darga percapaian hasil belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik. Objek psikologi adalah tingkah laku. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks dan mementingkan pembentukan kebiasaan. Kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran behavioristik ada 4. Yang pertama, membiasakan guru bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, metode ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Teori ini cocok